Pertarungan sengit menanti timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu laga yang paling dinanti adalah bentrokan dengan China, yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. China, yang tengah terpuruk usai kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi, bertekad bangkit saat melawan Indonesia. Sayangnya, bukan hanya tekad keras yang mereka bawa, tetapi juga strategi cerdik yang bisa membuat tim Garuda waspada. China melihat Indonesia sebagai lawan yang paling memungkinkan untuk mendulang poin setelah menghadapi dua kekuatan besar di grup C, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Namun, alih-alih hanya mengandalkan kekuatan tim di lapangan, China juga menggunakan taktik di luar pertandingan. Salah satu langkah taktis mereka adalah dengan memilih venue yang cukup jauh dari ibu kota. Laga ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, yang terletak jauh dari pusat kota Beijing, memaksa timnas Indonesia untuk melakukan perjalanan yang panjang. Taktik ini disinyalir untuk membuat perjalanan timnas Indonesia menjadi lebih melelahkan, namun PSSI tak tinggal diam. Demi memangkas waktu tempuh, PSSI langsung bergerak cepat dengan menyiapkan pesawat charter agar skuad Garuda bisa tiba di Qingdao dengan waktu yang lebih efisien. Namun, kabar yang lebih mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola China CFA. Media Vietnam, Tin Te Tao, melaporkan bahwa China sedang mempertimbangkan langkah berani dengan mendatangkan musuh bebuyutan Shin Tae-yong, yaitu mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Park adalah sosok yang sangat familiar bagi STY, dengan sejarah panjang persaingan mereka saat keduanya sama-sama mengarsiteki tim nasional di Asia Tenggara. Park Hang-seo dikenal sebagai pelatih yang berhasil mengangkat prestasi Vietnam di kancah sepak bola Asia, dan kini, ia sedang diburu oleh China setelah hasil buruk yang dialami tim asuhan pelatih Branko Ivankovic. Sejak diangkat pada Februari tahun 2024, Ivankovic hanya mampu membawa satu kemenangan dari 6 pertandingan, membuat posisinya di ujung tanduk. Media China, Sohu Sports, menyebut bahwa jika China kembali gagal meraih hasil positif melawan Australia dan Indonesia, karir Ivankovic bisa segera berakhir. Park Hang-seo, yang kini belum memiliki klub atau tim baru setelah meninggalkan Vietnam, dianggap sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Ivankovic. Sejumlah media China dan Vietnam bahkan melaporkan bahwa pihak CFA sudah mulai melakukan pendekatan untuk merekrut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Jika benar, ini bisa menjadi peringatan bagi Shin Tae-yong, mengingat rekor pertemuannya yang kurang baik saat berhadapan dengan Park. Dari 15 kali pertemuan, Shin Tae-yong hanya mampu menang 4 kali melawan tim yang diasuh Park Hang-seo. Bahkan, salah satu kekalahan terburuk STY terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022, di mana Indonesia dihajar Vietnam dengan skor telak 0-4. Kenangan pahit tersebut tentu menjadi pelajaran penting bagi STY untuk mempersiapkan timnya dengan lebih matang, terutama jika Park benar-benar mengambil alih kursi pelatih China. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari CFA terkait pemecatan Ivankovic maupun penunjukan Park Hang-seo. Namun, dengan tekanan besar yang dihadapi tim China, segalanya mungkin terjadi. Jika rencana ini benar terwujud, pertandingan antara Indonesia dan China tidak hanya akan menjadi pertempuran dua tim di lapangan, tetapi juga menjadi ajang ulangan perseteruan antara dua pelatih besar asal Korea Selatan. Bagaimanapun, ini adalah ujian besar bagi Shin Tae-yong dan skuad Garuda di babak kualifikasi yang krusial ini.